Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat, terutama ibu-ibu dan muslimat sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai wanita dan Ramadan. Nah, ini kata ulama, jika dua kitab sudah dibuka, yaitu kitab wanita atau kitab jin, maka niscaya dia tidak akan tertutup kembali, karena begitu banyaknya persoalannya dan banyak pernik-pernik yang harus kita ketahui. Dalam satu diskusi di stasiun televisi dengan beberapa ibu-ibu dari pengajian dan majelis taklim, beberapa ibu-ibu mengajukan pertanyaan kepada saya seputar Ramadan. Di antaranya adalah apakah peluang beramal atau meraih pahala ibadah di bulan Ramadan itu antara laki-laki dan perempuan itu sama? Apakah boleh orang hamil misalnya dan menyusui itu berbuka puasa, dan kalau memang dia tidak berpuasa, bagaimana cara membayarnya? Apakah harus diqadha, diganti, atau dengan cara membayar fidyah saja cukup begitu ya? Ada soal-soal lain, misalnya apakah seorang wanita yang haid itu jadi nganggur selama dia haid di bulan Ramadan? Dan juga pertanyaan, ada juga namanya juga ibu-ibu ya, bagaimana sekiranya seorang suami memaksa ya istri untuk berjima di siang hari pada bulan Ramadan. Bagaimana soal mencicipi makanan di siang hari untuk merasakan asin atau asamnya, bagaimana itikaf dan ibadah-ibadah lain. Insya Allah ini kita akan bahas sedikit pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sahabat sekalian, terutama ibu-ibu dan wanita muslimat sekalian, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Ya, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghulu dari seluruh bulan-bulan yang ada. Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan, ya, bahwa penghulu daripada bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Banyak peluang ladang amal yang dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, prinsipnya jangan disia-siakan ya bagi orang beriman. Raihlah poin-poin keistimewaan ya bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya ya. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanata 'asyra amthaliha ila 700 dhi'fin. Kata Rasulullah SAW, tiap-tiap amal anak Adam itu akan dibalas 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Ya, itu pada hari-hari biasa. Tapi qala Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis riwayat Muslim. Kecuali puasa, ya. Puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala untukku, dan aku akan langsung membalasnya. Artinya kalau tadi 10 sampai 700 kali lipat sudah disebutkan, berarti ini jauh lebih besar daripada 700 kali lipat itu. Jadi oleh sebab itu peluang berkah pada bulan Ramadan, rahmat pada bulan Ramadan sangatlah berlimpah. Peluangnya sama, apakah laki-laki dan perempuan sama untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala selama dia beriman, selama dia menjalankan puasa itu dengan penuh keimanan dan juga ihtisaban, yang mengharap ridha Allah atau
semata-mata ikhlas, ya, ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu dan wanita muslimah sekalian, ya, hal-hal yang terkait dengan wanita dan Ramadan ini yang banyak ditanyakan adalah masalah haid, ya, haid di bulan Ramadan, hamil dan menyusui. Kalau haid sudah jelas pendapatnya, wanita haid dilarang berpuasa dan dia diwajibkan mengganti sebanyak dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut di bulan-bulan yang lain. Orang haid puasanya diqadha, sholatnya nggak diqadha, gitu ya. Nah, sekarang mengenai wanita hamil dan menyusui. Sebetulnya semua ulama sepakat bahwa wanita hamil dan menyusui dia boleh tidak berpuasa. Akan tapi perbedaan itu terdapat pada cara membayarnya, ya, bagaimana cara membayar atau kifaratnya. Imam Nawawi dan seluruh ulama Syafi'iyah, ya, pengikut Imam Syafi'i itu sepakat bahwa wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan untuk mengqadha pada bulan-bulan yang lainnya. Lantaran orang yang hamil dan menyusui ini disamakan posisinya dengan orang yang sakit, ya. Artinya wanita itu wajib mengganti puasanya. Seperti orang sakit juga, kalau dia sudah sembuh, maka dia wajib membayar puasanya di hari-hari yang lain. Kecuali dia memang tidak mampu sama sekali untuk berpuasa kembali. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ulama bin Baz, ya. Ini mantan ketua semacam majelis ulama Arab Saudi, dikenal dengan nama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya. Allahumma yarham, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah wafat. Nah, pendapat ini didasarkan kepada dalil pada surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh, ya, mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain. Ya, karena bagi pendapat Syafi'iyah dan Imam Nawawi maupun bin Baz bahwa ini disamakan dengan orang-orang yang sakit. Namun pendapat lain juga ada datang dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya. Keduanya mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka di bulan Ramadan, tidak berpuasa maksudnya, dan untuk kifaratnya membayarnya cukup dengan fidyah saja. Ya, dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, idza khafatil hamil ala nafsiha wal murdi' ala waladiha fi Ramadan yuftiran wa yut'iman. Kata beliau. Jadi Ibnu Abbas berkata, jika seorang ibu hamil, ya, dia khawatir terhadap kesehatannya dan juga keselamatan bayinya di bulan Ramadan, maka dia boleh berbuka dan makan. Makana kulu yaumin miskinan wala yaqdiyan thawran, ya. Dan dia cukup, ya, memberi makan, ya. Untuk satu hari dia tidak berpuasa itu memberi makan satu orang fakir miskin, dan dia tidak wajib untuk mengqadha'nya. Jadi Ibnu Umar juga ketika putrinya sedang hamil di bulan Ramadan dan kehausan, maka Ibnu Umar mengatakan menyuruh dia berbuka dan cukup bayar fidyah saja. Memang ulama Syafi'iyah yang mazhabnya paling banyak kita gunakan di Indonesia ini, ya, mengatakan bahwa untuk wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dia wajib mengqadha'nya, kecuali dia betul-betul tidak mampu lagi untuk mengqadha'nya. Ya, hanya dalam kesempatan ini kami ingin juga menyampaikan ada nas lain, ya, yang disampaikan oleh
Ibnu Abbas maupun Ibnu Umar. Jadi sahabat sekalian, ya tentu teramat disayangkan ya apabila Ramadan berlalu seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keistimewaan di bulan Ramadan ini. Seperti yang diungkapkan dalam diskusi tadi, Allah berfirman, "Wa shaumuli wa ana ajzi bihi." Dan puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan langsung membalasnya. Ya, langsung Allah Subhanahu wa taala balas, akan lebih daripada 700 kali lipat. Nah, pada bulan Ramadan inilah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutupkan, ya, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan Ramadan inilah ya amal-amal sunat kita dibalas setara dengan pahala wajib, amal-amal wajib kita dibalas sampai 70 kali lipat. Pada bulan Ramadan inilah terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana kalau kita beribadah pada malam itu dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan, sholat malam digiatkan, zikir-zikir diperbanyak, doa-doa dipohonkan kepada Ar-Razzaq. Bulan dikucurkannya berkah, rahmah, maghfirah, rugi. Sekali lagi rugi kita tidak mengambil bagian daripada keberkahan bulan Ramadan ini. Fa inna syaqiya kulla asyaqi man hurima fihi rahmatullah azza wajal. Yang paling celaka atau paling rugi itu adalah orang yang diharamkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping memang amal-amal wajib di bulan Ramadan, perbanyak pula lah amal-amal yang sifatnya tatawuan, amal yang hukumnya sunat ya. Baca Al-Quran, ya pahalanya juga dibalas dengan setara pahala wajib. Sholat sunat kan banyak sekali itu, qobliyah, ba'diyah, sholat witir, nanti ada sholat tarawih ya kan, ada sholat duha dan sebagainya, berzikir ya, dan sholat malam juga masih boleh ya, sholat tarawih, sholat malam lagi boleh, iktikaf ya, menjaga Lailatul Qadar ya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an ya, walau an talqa akhaka biwajhin taliqin ya. Hadis ini riwayat Muslim. Dan janganlah kalian meremehkan atau menganggap remeh satu amal kebaikan itu walaupun sekecil apapun ya, walaupun itu hanya sekedar berwajah cerah ya, tersenyum di hadapan saudaramu sendiri. Jadi apa amalan-amalan kebaikan yang sanggup kita kerjakan, perbuatlah. Bisa sholat malam, kerjakanlah. Sanggup bersedekah untuk orang berpuasa, berikanlah. Ada yang minta pertolongan, engkau sanggup, maka tolonglah orang yang minta pertolongan itu. Ya, if'alul ma'ruf kullu ya. Lakukan kebaikan-kebaikan itu semuanya kalau kita sanggup. Karena bisa jadi dengan amal yang sederhana itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada satu kisah ya dalam kitab tarikh Baghdad ya tentang Zubaidah. Zubaidah ini istri daripada Harun al-Rashid ya. Beliau ini terkenal ketika membangun saluran air ya, mulai dari Wadi Nu'man yang disalurkan air itu ke Mina, ke Arafah, bahkan sampai ke kota Makkah, yang sangat bermanfaat dipakai oleh jamaah haji, jamaah umroh yang sedang ziarah, atau para musafir ya, terkenal dengan sebutan Ainun Zubaidah. Ratusan tahun dimanfaatkan oleh orang-orang yang berziarah ke Haramain.
Nah, Zubaidah sebetulnya telah wafat, ya. Beliau telah meninggal, dan di suatu malam Abdullah ibnu Mubarak, ya, itu berjumpa dalam mimpinya dengan Zubaidah, ya. Kemudian Ibnu Mubarak bertanya kepada Zubaidah, "Ya Zubaidah, ma fa'alallahu biki?" Wahai Zubaidah, apa yang telah Allah berikan kepada engkau? Qalat, Zubaidah menjawab, Allah ghafarali, Allah ghafarali. Allah telah mengampuniku, Allah telah mengampuniku. Kemudian Ibnu Mubarak bertanya, bil aini allati amiltiha? Karena engkau membuat saluran air itu, yang disebut dengan Ainun Zubaidah itu, mata air Zubaidah. Apa jawaban daripada Zubaidah? Qalat, wallahi la ain wa mal ain. Demi Allah, bukan karena mata air itu. Innama biraqataini fi jawfil laili kuntu hafidha alaih. Coba dengar jawaban Zubaidah ini. Sesungguhnya itu adalah karena aku, jadi Zubaidah mengatakan, sungguhnya aku diampuni oleh Allah karena aku tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat di malam hari, ya, di tengah malam, yang selalu aku kerjakan selama hidupku. Coba perhatikan sahabatku sekalian, hanya dengan sholat malam Zubaidah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan semua orang mengira Zubaidah diampuni karena telah membangun saluran air yang bermanfaat bagi ratusan tahun dipakai oleh manusia itu. Tapi karena gara-gara sholat malam yang semua orang rasanya mampu untuk melakukan sholat 2 rakaat di tengah malam itu. Sahabat sekalian, lalu apakah, ya, wanita-wanita yang sedang haid pada bulan Ramadan itu kemudian tertutup pintu-pintu amalnya? Artinya dia penganggur saja begitu, tidak bisa menambah pahalanya. Sama sekali, ini tentunya tidak benar, ya. Banyak hal-hal amal ibadah yang masih bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid, ya. Misalnya menyediakan sahur, ya, untuk keluarga, itu kan ibadah juga. Menyediakan makanan berbuka puasa di rumah, ya, dan juga bagi orang lain barangkali, ya. Atau tidak dilarang wanita haid itu untuk berzikir dan berdoa. Wanita haid masih boleh beristighfar, ya, bersedekah. Katakanlah juga ikut menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah merupakan perintah agama dan wajib juga dilakukan, membantu orang lain dan seterusnya, dan seterusnya. Terus tadi sebagaimana di atas saya katakan, ada ibu-ibu yang bertanya bagaimana sekiranya suami memaksa untuk mengajak berjima di siang hari pada bulan Ramadan. Saya jawab, inilah pentingnya kita untuk mengikuti acara-acara tarhib Ramadan, ya. Menyambut bulan Ramadan, merangsang untuk mempersiapkan diri pada bulan Ramadan. Di sini berikan pengertian-pengertian kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada cucu barangkali, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan selama bulan Ramadan, selama berpuasa. Berjima di siang hari bulan Ramadan itu kafarannya berat, ya. Rasulullah SAW mengatakan, sanggup nggak memerdekakan budak? Itu dulu tanya, ya. Yang kedua, kalau nggak sanggup memerdekakan budak, apakah dia mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Sanggup nggak? Gitu. Atau memberi makan 60 orang fakir miskin, ya. Jadi penting memahami puasa itu secara keseluruhan, bukan juga sekedar memahami lapar dan dahaga saja. Sahabat sekalian, ya, berikutnya adalah mengenai mencicipi makanan, ya, di siang hari, ya, terutama nih bagi kalangan ibu-ibu yang memasak makanan.
Rasulullah SAW membolehkan selama tidak ditelan ya, untuk mencicipi sekedar ya, mencicipi asam atau garam atau manisnya makanan tersebut ya. Dan kemudian juga segera diludahkan dan kemudian berkumur-kumur ya. Jangan juga sampai ditelan. Kemudian adalah mengenai iktikaf wanita pada bulan Ramadan. Ini kan sebetulnya berkaitan dengan Asyura akhir ya, 10 malam terakhir ya. Wanita misalnya beriktikaf di masjid, dibolehkan saja selama di masjid itu dipasang hijab ya, batas ya, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, jangan bercampur aduk begitu ya. Dan juga ada juga pendapat ulama yang memperbolehkan wanita itu beriktikaf di rumah ya. Jadi dibuat satu kotak semacam musola kecil lah ya untuk tempat beriktikaf. Dia letakkan di situ sejadah, lekar misalnya, tempat Al-Quran, tasbih dan sebagainya. Dan juga sewaktu-waktu sang wanita boleh untuk katakan memasak, berwudu, ya, menyediakan makanan untuk suami dan anak-anaknya, ya. Kemudian dia kembali lagi kepada musolanya itu untuk melanjutkan iktikafnya. Itu dibolehkan, ya. Ada pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Nah, jadi maksudnya adalah tidak terhalang ya untuk melakukan satu ibadah dan beriktikaf. Iktikaf dari kata akafah yang berdiam, mengkhususkan diri untuk beribadah, dan juga kemudian mudah-mudahan kita dalam Ramadan ini diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jiwa muttaqin, orang-orang bertakwa. Karena sasaran daripada Ramadan ini sebagaimana difirmankan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, bahwa sasarannya adalah menjadi manusia takwa. Dan takwa itu adalah tiket, syarat seseorang boleh masuk surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Demikian pemirsa sekalian, para sahabatku yang kucintai, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berkenan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.